Nama saya Dewi Situmorang dengan NIM 0109 1220022. Nah, pada mata kuliah instrumentasi laboratorium medis, kita akan membahas tentang polymorph chain reaction atau PCR. Oke, materi untuk pembahasan pada video kali ini kita akan membahas tentang pengertian PCR, komponen PCR, alat PCR, tahapan dalam alat PCR, dokumentasi PCR, jenis-jenis PCR, cara pemakaian dan PCR, cara pemakaian alat PCR secara umum dan aplikasinya, dan yang terakhir yaitu cara perawatan PCR. Nah, yang pertama pengertian PCR. Polymerase chain reaction atau PCR adalah suatu individu enzimatis untuk amplifikasi DNA dengan cara in vitro. Yang pertama, PCR mengamplifikasi atau memperbanyak DNA dan membuat banyak salinan dari beberapa salinan DNA. C. Dapat menyalin panjang DNA yang berbeda, tidak harus menyalin seluruh panjang yang berbeda. Yang pertama satu gen, dua beberapa gen, tiga banyak gen. Yang keempat, proses buatan yang meniru replikasi DNA awal. Perbedaan in vitro dan in vivo yaitu in vitro dilakukan di lingkungan yang terbatas seperti tabel reaksi atau calon petri, sedangkan in vivo adalah prosedur medis atau percobaan yang mengembangbiakkan makhluk hidup di dalam tubuh seperti manusia, hewan laboratorium atau tubuh. Komponen PCR. Komponen utama yang diperlukan dalam proses PCR yaitu cetakan DNA cetakan, yang kedua oligonukleotida primer, yang ketiga deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP, keempat enzim DNA polymerase, kelima DNA komponen pendukung lain adalah senyawa buffer. Pada proses PCR diperlukan beberapa komponen utama yaitu DNA cetakan, yaitu fragmen DNA yang akan didekat gandakan. DNA cetakan yang digunakan sebenarnya berkisar antara 10, 105 sampai 106 molekul. Dua hal penting tentang cetakan adalah kemurnian dan kualitas. Dua oligonukleotida primer, yaitu suatu sekuen oligonukleotida pendek dengan ukuran 18 sampai 18 nukleotida yang digunakan untuk melakukan sintesis sampai DNA dan mempunyai kandungan. G tambah C sebesar 50 sampai 60%. Deoksiribonukleotida trifosfat atau DNTP terdiri dari DATP, DCTP, DGTP, DTPP, DNTP mengikuti ion Mg2+, sehingga dapat mengubah konsentrasi efektif ion ini yang diperlukan untuk reaksi polimerisasi. Nomor keempat, ada enzim DNA polymerase, yaitu enzim yang melakukan katalis reaksi sistem rantai DNA. Enzim ini diperoleh dari baktérium yang disebut Thermus aquaticus. Seperti ini diisolasi dari Taman Yellowstone pada tahun 1969.
Enzim polimerase peptide tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan kepada enzim polimerase tahan terhadap pemanasan berulang-ulang yang akan membantu melepaskan karbon primer yang tidak terpakai dan meluruskan wilayah yang mempunyai struktur sekunder. 5. Komponen pendukung lain adalah sinyal buffer. Parutan buffer PCR umumnya mengandung 10 sampai 50 mikrometris HCl/pH di 8,3 sampai 2,8 dengan suhu 20 derajat Celcius nanometer dari 50 nanometer mikrometer HCl 0,1% gelatin atau BSA atau bovine serum aluminium TN20 sebanyak 0,01% atau dapat diganti dengan triton X100 sebanyak 0,1%. Di samping itu perlu ditambahkan 1,5 NaCl2. 3. Alat PCR. Pada proses PCR menggunakan alat termosiklik merupakan sebuah mesin yang memiliki kemampuan untuk memanaskan sekaligus mendinginkan tabung reaksi dan mengatur temperatur untuk setiap tahap reaksi. Nah, di sini dapat kita lihat beberapa alat PCR. Tahapan dalam alat PCR yaitu ada 3 tahapan penting dalam proses PCR selalu terulang dalam 30 sampai 40 siklus yang berlangsung dengan cepat, yaitu yang pertama denaturasi, yang kedua annealing, yang ketiga pemanjangan anti-DNA. Dapat kita lihat seperti gambar di sini. Nah, dapat kita lihat seperti ini ya. Tahapan dalam alat PCR. Yang pertama denaturasi. Di dalam proses PCR, denaturasi awal dilakukan sebelum enzim polymerase ditambahkan ke dalam tabung reaksi. Denaturasi merupakan proses pembukaan DNA triganda menjadi DNA terintegrasi tunggal. Ini bisa berlangsung sekitar 3 menit untuk meyakinkan bahwa molekul DNA terdenaturasi menjadi DNA tunggal. Denaturasi yang tidak lengkap mengakibatkan DNA mengalami renaturasi atau membentuk DNA triganda lagi secara cepat. Cara ini mengakibatkan gagalnya proses PCR. Adapun waktu denaturasi yang terlalu lama dapat mengurangi aktivitas enzim polymerase. Aktivitas enzim tersebut mempunyai waktu paruh lebih dari 2 jam 40 menit 5 menit masing-masing pada suhu 92,5 sampai 95 dan 97,5 derajat Celcius. 2. Annealing atau penempelan primer. Kriteria yang digunakan untuk merancang primer yang baik adalah bahwa primer sebaiknya berukuran 18 sampai 25 pasang, mengandung 50 sampai 60% C, dan untuk kedua primer tersebut sebaiknya sama. Sekuens DNA dalam masing-masing primer itu sendiri juga sebaiknya tidak saling berkomplemen, karena hal ini mengakibatkan terbentuk struktur sekunder pada primer tersebut dan mengurangi efisiensi PCR. Waktu annealing yang biasa digunakan dalam PCR adalah 20 sampai 45 detik. Semakin panjang ukuran primer, semakin tinggi temperaturnya. Kisaran temperatur penempelan yang digunakan adalah antara 36 derajat Celcius sampai dengan 10 derajat Celcius. Namun suhu yang biasa dilakukan itu adalah antara 50 sampai 60
derajat Celcius. Pemanasan primer atau expansion. Selama tahap ini, tag polymerase melalui aktivitasnya memperpanjang DNA primer dari 3 akson. Kecepatan penyusun nukleotida oleh enzim tersebut pada suhu 72 derajat Celcius diperkirakan 35 sampai 100 nukleotida per detik, bergantung pada buffer, pH, konsentrasi garam, dan molekul DNA target. Dengan demikian, untuk produk PCR dengan panjang 2000 pasang basah, waktu 1 menit sudah lebih dari cukup untuk tahap perpanjangan primer ini. Biasanya di akhir siklus PCR, waktu yang digunakan untuk tahap ini diperpanjang sampai 5 menit, sehingga seluruh produk PCR diharapkan terbentuk DNA unta-ganda. Dokumentasi PCR. PCR dapat diidentifikasi melalui bahannya dengan menggunakan elektroforensik gel agar-agar. Jenis-jenis PCR. Teknik PCR dapat dimodifikasi ke dalam beberapa jenis diantaranya PCR LF-LP merupakan metode untuk menganalisis hasil DNA keanggotaan dan perbedaan yang menciptakan menggunakan enzim restriction dengan endonuklease. 2. PCR LAPD merupakan suatu pendekatan untuk menganalisis polimorfisme DNA dan menganalisis variasi genom dari populasi spesies sel tangga ataupun spesies-spesies organisme lain. 3. Nested PCR merupakan suatu teknik pembanyakan atau replikasi sampel DNA memanfaatkan bantuan enzim DNA polymerase dan memanfaatkan dua perangkat primer kepada mengamplifikasi sifatnya. Yang keempat, kuantitatif PCR adalah teknik laboratorium biologi molekuler berdasarkan reaksi berangkat polymerase. 5. RT-PCR dan inverse PCR merupakan satu metode biologi molekuler berbasis reaksi rantai polimerase. Cara pemakaian alat PCR. Yang pertama, hubungkan colokan PCR mesin pada stop kontak dan tekan tombol on atau off di sisi belakang alat. Kedua, mesin PCR ini memiliki layar sentuh. Untuk mengoperasikannya dapat menggunakan jari atau touchpen yang telah tersedia. 3. Untuk membuat program baru, sentuh file .new program dan ketik nama file enter. Yang keempat, pada setiap akhir tahapan proses amplifikasi dilakukan sesuai dengan yang diinginkan .save. 5. Kemudian pilih tempat penyimpanan dan close. 6. Buka penutup mesin PCR dan lakukan tube PCR. 7. Masukkan tube PCR lalu tutup. Yang ke-8, kemudian celana yang sudah disetting tadi dengan cara file .edit.pilih file yang akan dijalankan .run.start. Yang ke-9, setelah selesai, untuk mengakhiri program dilakukan dengan cara untuk stop now .close. 10. Buka penutup mesin PCR ambil untuk PCR. 11. Menyentuh cabut stiker dari stop kontak. Melalui aplikasinya. Yang pertama, deteksi penyakit atau infeksi bakteri atau virus. 2. Paternity testing. 3. Studi forensik atau DNA fingerprinting. 4. Diagnosis penyakit genetik. 5. Analisis filogenetik. 6. Studi paleontologi.
Yang ketujuh, pengklonan dan terapi gen. 8, mutagenitik artifisial. Dan yang terakhir, proyek pemetaan genom. Cara perawatan PCR. Yang pertama, perawatan harian. Membersihkan bagian luar alat, kecuali layar sentuh, menggunakan alkohol 70% dan tisu setiap kereta digunakan. B. Membersihkan layar sentuh menggunakan aqueous steril dan tisu bebas setiap selesai digunakan. Yang kedua, perawatan membuat. Membersihkan reaction modul atau kolong, pins, block wells, dan menutup bagian luar dengan menggunakan tisu bebas serat yang lembab. Tidak boleh menuangkan cairan apapun ke dalam reaction model. B. Membersihkan permukaan penutup bagian dalam atau inner loop menggunakan tisu bebas serat dan dibasahi aqueous steril. 3. Perawatan bulanan atau sesuai kebutuhan. Membersihkan saringan udara atau air cleanse menggunakan kuas halus, tisu bebas serat yang lembab atau vacuum cleaner. Yang keempat, perawatan tahunan. Untuk perawatan tahunannya dapat dilakukan oleh teknisi. Kesimpulannya yaitu yang pertama, PCR adalah teknologi canggih yang dapat mendeteksi DNA dengan cara amplifikasi DNA. 2. Hasil pemeriksaan PCR dapat membantu untuk menegakkan diagnosis sepanjang pemeriksaan tersebut dikerjakan dengan cara yang benar dan sesuai dengan standar internasional. 3. Keunggulan PCR dikatakan sangat tinggi. Hal ini didasarkan atas spesifisitas, efisien dan keakuratannya. Masalah yang berkenaan dengan PCR yaitu biaya PCR yang masih tergolong tinggi. Sekian dari penjelasan video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.